Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kembali lagi di unboxing HP selingan ya. Saya biasanya review smartwatch, tapi sekali-kali suka unboxing HP dan juga share tips dan juga trik seputar HP. Ya di video kali ini saya kedatangan smartphone dari Vivo, yaitu Vivo Y35, Vivo Y35. Ini salah satu smartphone terbaru dari Vivo ya, tahun 2022. Yang kalau saya cari-cari info, penamaan Y35 ini katanya sih dulu udah pernah juga ya, tahun 2015. Saya dapat info itu dari Sobat HP. Katanya tahun 2015 Vivo juga pernah ngeluarin seri Y35 ini. Sekarang di reborn, dilahirkan kembali ya, Vivo Y35 yang tentunya harusnya lebih baik. Saya suka dengan tampilan Vivo Y35 ini, terutama di bagian kameranya. Sekarang zamannya ngasih lihat kamera yang bentuknya bulatnya tuh gede-gede kayak gini, padahal sensornya tuh kecil ya, tapi dikasih ring yang cukup gede. Oke, boxnya di sini gede. Kalau saya tebak sih ini harusnya ya ada kepala charger. Beda dengan kemarin yang Realme yang harganya 1.290.000, 14 itu nggak dikasih charger, tapi di sini kayaknya sih ada. Oke, untuk Vivo Y35 ini ROM-nya 128 ya, kemudian RAM-nya 8 GB, dan saya beli yang warna Agate Black. Dan di bagian atas ada selling point utama ya dari Vivo Y35, seperti di sini 44 watt flash charge tuh. Apalagi mereka mendagangkan ini ya, harusnya kan ngasih charger secara gratis gitu, di dalamnya udah ada. Baterainya juga besar ya, 5000 mAh. Kemudian extended RAM 3.0. Saya nggak tahu ya berapa jumlah RAM yang di extendnya. Tapi kalau 8 ditambah 3 sih harusnya jadi 11. Tapi masa sih? Ini kan kayaknya sistem ya, nama sistem dari mereka extended RAM-nya 3.0. Kemudian kamera 50 megapiksel triple rear kamera. Di bagian belakang berarti ada 3 kamera ya. Kemudian audio booster 2.0. Oke, langsung aja kita unboxing Vivo Y35. Bismillahirrahmanirrahim. Vivo Y35 ini dia HP-nya. Kita kesampingkan dulu, bahas belakangan. Ada stiker IMEI ya, dan saya nggak tahu ya. Kan ada kan HP yang suka nempelin stiker IMEI itu di HP-nya gitu. Banyak orang yang nggak paham itu didiemin terus, katanya takut garansinya angus. Dan alhamdulillah Vivo masih berbaik hati ya, ngasih case jelly. Ini jelly case ya. Oke, lumayan sebelum kita beli case yang lebih bagus. Alhamdulillah dikasih cadangan kan. Di sini ada informasi penting dan kartu garansi. Kemudian ini panduan ringkas atau quick start guide. Kemudian ada bundling juga ternyata smartphone yang nggak bisa saya pakai tentunya karena di daerah saya smartphone itu sangat-sangat busuk ya. Tidak ada jaringannya sama sekali. Kemudian di sini ada kabel charger yang udah menggunakan Type C. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Kabelnya udah menggunakan Type C, cakep. Zaman sekarang nggak Type C, kaget sih kayak kemarin Realme. Selanjutnya ada SIM ejector. Kemudian yang terakhir ini dia kepala chargernya yang 44 watt untuk baterai 5000 mAh. Harusnya cepet ya. Lihat di sini outputnya 5292 11 4. Jadi maksimalnya 44 watt. Mantap. Oke, kita simpan lagi. Sekarang kita ke HP-nya. Yap, saya selalu seneng kalau unboxing HP itu, meskipun saya sekarang nggak terlalu ngikutin perkembangan HP ya, karena sibuk smartwatch. Waduh, wah rusak, bisa diselojorkan tuh itunya. Soalnya buat dijual lagi kan, saya cuma buat konten unboxing, impresi pertama dan kamera sih biasanya, dan tips dan trik. Alhamdulillah bisa. Waduh,
bling-bling kayak gini ya, cakep banget. Dan juga mungkin untuk sebagian orang ini norak ya. Ini bahannya plastik ya, bagian belakangnya bukan kaca ya, plastik. Dan ini kalau saya sentuh-sentuh kayak gini dia keset, cakep tampilan belakangnya, terutama di bagian kameranya ini saya suka ya. Vivo untuk desain kamera memang salah satu yang terbaik sih, dari seri X50 kesini semakin bagus ya desain kameranya. Dan bentuk dari Y35 ini dia boxy ya, jadi bagian samping-sampingnya ini udah mengotak kotak gitu. Di belakang ini ada tulisan 50 megapiksel, yang 50 megapiksel harusnya yang atas ini ya, ini yang paling gede matanya. Kemudian ini saya nggak tahu berapa megapiksel, nanti saya tulis di keterangan. Dan ini juga satu 50 megapiksel AI kamera. Di bagian samping di sini ada tombol volume ya, up and down, kemudian tombol power. Kemudian di bagian bawah di sini ada grill speaker, kemudian lubang untuk ngecas, mic, dan juga masih ada jack audio 3,5. Di bagian sini kosongan aja. Dan di bagian atas di sini ada tempat untuk SIM dan juga kartu. Kita lihat apakah triple slot atau dua. Yap, bisa dilihat di sini bareng-bareng. Kalau Vivo Y35 ini triple slot ya, jadi bebas menggunakan dua kartu dan ditambah memory card untuk tambah penyimpanan. Dan kalau kita lihat di bagian ini ada yang warna merah, ini tuh karet ya. Ya betul, karena Vivo Y35 ini udah mendapatkan IP rating anti cipratan ya, bukan sampai di bawah berenang. Jadi cuma anti cipratan aja, splash. Dan ini di bagian depan ya, kacanya udah terlapisi anti gores bawaan. Nice, sekali lagi ini menyenangkan karena ya simple aja gitu ya. Sebelum kita beli tempered glass gitu ya, kita bisa pakai ini dulu untuk sementara. Vivo powered by Android. Oke, saya rasa saya setting aja dulu ya. Langsung ke halaman utama Vivo Y35. Cakep, Indonesia banget ini. Oke, ini dia tampilan awal dari Vivo Y35. Bisa dilihat ya, bagian depannya seperti ini. Kameranya masih seperti air yang menetes ya. Dan kalau kita perhatikan bagian bawahnya, bezelnya lumayan tebel ya. Lumayan, nggak tebel banget ya, masih acceptable, masih bisa diterima. Oke, untuk layarnya ini menggunakan panel IPS ya, dan udah 90 Hz ternyata. Jadi bernavigasi di layar Vivo ini sih harusnya smooth. Ya, bisa dilihat perpindahannya, pergerakannya ini smooth banget. Oke, terlalu cerah kita matikan autonya dan kita set ke brightness yang lebih rendah lagi biar nyaman. Terlalu ini terlalu cerah, gimana sih? Cukup segini ya. Ya, sekali lagi layarnya masih menggunakan panel IPS tapi udah 90 Hz. Oh ya, saya tadi lupa menginfokan ya, ini menggunakan Snapdragon 680, itu 6 nanometer, yang chipset itu belum support modem 5G, jadi masih mentok di 4G ya Vivo Y35 ini. Sekarang kita lihat versi Android yang digunakan oleh Vivo Y35. Masuk ke settingan, aduh, geser ke bawah, kemudian ke tentang telepon. Nah, di sini untuk Vantage OS-nya, Vantage OS 12 dengan sistem Android versi 12 udah diupdate ya. Oh, ternyata untuk extended RAM-nya itu 8 GB ya. Jadi total 16 GB. Gede banget ini RAM-nya ya. Kan kita coba sidik jari yang ada di Vivo Y35 ini ya. Tadi udah saya daftarin. Ya, cepet banget. Jadi lihat tuh, sekali sentuh langsung nyala dia. Wow, nice, mantap, cepet banget ini Vivo.
Jadi untuk ya, ternyata speaker di Vivo Y35 ini masih mono ya, belum stereo. Oke, lanjut kita ke sisi kamera. Kita lihat aplikasi kameranya, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada zoom 2 kali, yang pastinya digital ya. Oke, saya udah lihat tadi spesifikasi kameranya. Yang pertama di sini 50 megapiksel, kemudian yang dua ini ternyata cuma 2 megapiksel. Jadi ya kamera gimmick ya. Jadi intinya kamera itu cuma satu sebenarnya, yaitu 50 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini gede ternyata ya, 16 megapiksel. Memang fokus Vivo itu akhir-akhir ini ya, beberapa tahun ke belakang jadi pindah fokusnya ke kamera. Kita tes dulu foto-foto. Ya, bisa dilihat ini cepet banget ya shutternya. Ini mau ngetes dikit-dikit aja dan hasilnya lumayan tajam di sini. Ini di dalam ruangan ya, tanpa cahaya tambahan. Ini cahaya dari jendela doang. Ini dia hasilnya, Samsung Galaxy Watch 5. Oke. Untuk tes kamera silahkan dilihat ya. Hasilnya seperti ini. Ini contoh perekaman menggunakan Vivo Y35 ya, kamera utama 50 megapiksel. Untuk kamera belakang ini sebenarnya bisa sampai Full HD 60 fps ya, tapi karena video unboxing saya pakai 30 fps, jadi saya kasih contoh yang 30 fps nya aja ya, karena nanti gak bakal kelihatan sih kalau saya pakai yang 60 fps. Mentok di Full HD ya, videonya tidak bisa merekam video 4K ya, seperti ini guncangannya. Kalau saya lihat di kamera di layar sih secara langsung ini kerasa banget guncangannya, tapi gak tahu kalau udah jadi, karena saya juga baru nyoba, belum pernah sama sekali. Silahkan dinilai aja ya gimana stabilisasinya dan juga audionya. Sedangkan untuk kamera depannya ini mentok di Full HD 30 fps ya, 16 megapiksel, jadi tidak bisa 60 fps. Ini hasilnya. Dan setelah saya lihat barusan, ternyata hasilnya itu stabil ya. Jadi kalau lihat secara langsung di HP memang berguncang, tapi setelah jadi hasilnya lumayan stabil. Dan ini jarak tangan saya bisanya cuma segini aja. Kalau ke atas bagus ya, wajah saya masih terlihat jelas, tapi belakang bener-bener jadi putih. Oke. Oke, itu dia video unboxing dan juga impresi pertama saya di Vivo Y35. Di harga 3 juta kurang dikit ya, banyak yang jual di 2,9 ya, 3 juta kurang dikit. Kamu dapet HP dengan desain yang looknya tuh premium, bagus banget. Ini meskipun terbuat dari plastik ya, tapi nggak ringkih sama sekali. RAM-nya gede, 16 GB total ya, meskipun yang aslinya 8 GB dan penyimpanan 128 GB. Layarnya juga IPS yang udah 90 Hz. Kalau kamu tertarik dengan Vivo Y35 ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan itu juga akan membantu banget ya untuk perkembangan channel Rizal Fauzi. Terima kasih bagi yang udah nonton video unboxing dan impresi pertama saya sampai selesai ini.
Kalau ada salah-salah informasi yang saya sampaikan, yang saya sebutkan di video ini, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.